Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Andi Pratama dengan NIM akhir 123. Di sini saya akan menjelaskan paper saya. Yang pertama adalah judul. Saya menggunakan judul pengaruh kerapatan vegetasi terhadap fenomena urban Thailand di Kabupaten Kendal. Saya menggunakan judul ini karena belum ada orang lain yang membahas tentang fenomena urban Thailand di Kendal, dan saya juga ingin tahu apa sih penyebab fenomena urban Thailand di Kabupaten Kendal. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Di dalam pendahuluan saya menggunakan metode 5W1H. Yang pertama adalah apa? Apa masalah yang dibahas di dalam paper saya? Saya membahas tentang urban heat island, fenomena urban heat island, di mana suhu pusat kota cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah pinggir kota. Kemudian di mana? Di mana fenomena urban heat island terjadi? Saya menggunakan wilayah studi Kendal. Kemudian kapan? Kapan urban heat island itu terjadi? Saya menggunakan tahun 2020. Kemudian siapa yang menyebabkan fenomena urban heat island ini terjadi? Yang menyebabkan fenomena urban heat island adalah penduduk, yaitu adanya pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Kemudian mengapa fenomena urban heat island bisa terjadi? Seperti yang saya jelaskan tadi, karena ada pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, maka kebutuhan akan lahan permukiman semakin tinggi sehingga mengancam vegetasi yang ada. Kemudian, mengapa fenomena urban heat island bisa terjadi? Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa urban heat island merupakan fenomena pusat kota, di mana pusat kota memiliki suhu yang cenderung lebih tinggi. Nah, fenomena itu disebabkan oleh banyak faktor. Dalam paper yang saya bahas, saya membahas faktor kerapatan vegetasi terhadap fenomena urban heat island. Kemudian kita masuk ke dalam metode. Di sini saya menggunakan metode deskriptif karena dalam paper yang saya buat, saya hanya menjelaskan atau memberikan interpretasi terhadap hasil pengolahan data yang saya lakukan. Kemudian saya menggunakan pendekatan kuantitatif karena di dalam pengolahan data yang saya lakukan, saya menggunakan banyak perhitungan seperti mencari konversi digital number, konversi radian spektral, ataupun lainnya. Kemudian masuk ke data. Di sini saya menggunakan data Landsat 8 yang didapatkan dari website artexplorer.usgs.government.gov, dan citra yang saya gunakan ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2020. Kemudian masuk ke pengolahan data. Pada tahapan pengolahan data, saya melakukan reprojection citra, clip citra, konversi digital number ke radian spektral, konversi radian spektral ke brightness temperatur, menghitung normalized difference vegetation index, menghitung proportion vegetation index, menghitung emissivity, dan menghitung suhu permukaan. Kemudian masuk ke penjelasan. Dalam hasil analisis yang saya lakukan, saya membagi menjadi 3 subbab, yaitu kerapatan vegetasi, suhu permukaan tanah, dan hubungan antara kerapatan vegetasi dengan fenomena urban heat island. Pada bagian kerapatan vegetasi, saya jelaskan tentang peta hasil olah data, yaitu bagian selatan kerapatannya cukup tinggi, kerapatan vegetasi, dan bagian tengah ke utara kerapatannya sangat rendah. Kemudian suhu permukaan tanah saya bahas secara umum, di mana daerah selatan cenderung memiliki suhu yang rendah atau dingin, dan pusat kota memiliki suhu yang sangat tinggi atau panas. Kemudian di dalam subbab yang ketiga, yaitu hubungan antara kerapatan vegetasi dan fenomena UHI, di sini saya membahas hubungan antara kedua peta ini. Bisa dilihat bahwa kedua peta ini memiliki bentuk yang kurang lebih sama. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa di mana kerapatan vegetasi itu tinggi, itu akan menyebabkan suhu yang rendah. Begitu pula sebaliknya. Jika kerapatan vegetasinya rendah, maka suhunya akan tinggi. Hal ini menyebabkan
fenomena urban heat island, yaitu pusat kota yang cenderung lebih panas. Saya jelaskan. Kemudian masuk ke daftar pustaka. Di sini saya menggunakan banyak referensi. Setidaknya ada 6 referensi yang saya gunakan. Di referensi pertama, ini saya gunakan untuk membahas permasalahannya. Yang kedua, saya gunakan untuk yang ini saya gunakan untuk membahas metode analisis yang saya gunakan. Yang ketiga, ini saya gunakan untuk menggambarkan kondisi kendal pada bagian pendahuluan. Yang bagian ini saya menggunakan untuk membahas permasalahan, yang ini saya gunakan untuk membahas permasalahan perubahan penggunaan lahan. Dan yang terakhir, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk sumber data yang saya gunakan, yaitu Landsat 8. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.